Para kanca misteri timur bumi, kita akan kembali melanjutkan membacakan mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ronggowarsito dalam Serat Wirid Hidayat Jati. Bagi para kanca misteri timur bumi yang belum menyimak video-video sebelumnya, silahkan kunjungi di link yang ada di deskripsi atau kunjungi playlist Serat Wirid Hidayat Jati. Dan disarankan untuk menontonnya secara berurutan karena dibacakan secara runut para kanca. Dan kita akan langsung saja melanjutkan membaca Serat Wirid Hidayat Jati. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin Dari Sandang Pangan Sarinane Sawi Sarana Gampil Sarining Gampil Kesanala Yahu Allah Yahu Persyaratan untuk menghadapi syekarat atau mati ada 4, yaitu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, rela pada hukum kepastian Allah. Yang ketiga, agar merasa tidak memiliki apa-apa, bahkan terhadap hidup kita, serta budi kita dan segala apa saja jangan sampai merasa memiliki. Yang keempat, harap berserah diri kepada kehendak Allah Ta'ala. Pujinya atau bacaannya orang sekarat atau dipergunakan untuk mengajar orang sekarat, untuk mengajar ayah, ibu, anak, saudara, istri, dan sebagainya, agar jangan sampai ditimpa bencana sekarat, adalah sebagai berikut para kanca. Si hening masuk dalam badan yang hening. Semoga tetap sebagai angan-angan, selalu berada pada kuasa Allah Ta'ala. Dalam zaman karamatullah dari ajaran Sunan Kalijaga seperti yang menjadi aral basyariyah mengalami jawaliyah, artinya rintangan bagi manusia ialah sifat selalu berubah, yakni menjadi tanda kelemahan hamba atau kawula. Kenyataannya di dalam Adam Hukmi, kelihatan penghayatan seperti di bawah ini. Yang pertama, kelihatan alam ruhiyah, artinya alam nyawa. Terang bukan seperti terangnya siang hari, tanpa arah ke timur, barat, utara, selatan, tengah, bawah, dan atas. Di sana, melihat samudra tanpa batas, sebagai perwujudan hati ditambah cahaya otak. Di tengah samudra ada duryat pancamaya, berwarna seperti teja, bercahaya terang. Itu perwujudan jantung ditambah cahaya jauhar awal yang meliputi hakikat hati menjadi muka badan. Tajamnya berada di cipta, tempat penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan perasaan. Disebut muka sifat. Kekuasaannya hanya menuntun segala macam sifat. Pada waktu itu, jangan sampai tidak mengenal tanda-tanda rupa yang sejati. Kemudian yang kedua, sesudah lenyap alam ruhiyah, kelihatan alam sirriyah.
Di sana datang cahaya 4 warna: hitam, merah, kuning, dan putih. Itu perwujudan budi menimbulkan nafsu 4 macam yang menjadi penggoda secara berurutan. Yang pertama, kelihatan cahaya hitam sebagai keadaan nafsu lawamah. Pengaruhnya sewaktu hidup menyebabkan bernafsu, mengantuk, lapar, dan sebagainya. Timbul dari perut, keluar dari mulut. Kejadiannya dalam cahaya hitam, kelihatan segala macam binatang. Kesemuanya mendesak mengaku Tuhan. Pengaruhnya, bumi menjadi goncang. Alam nafsu disebut alam nasut, artinya lupa. Ketika lupa, harap ingat dan teguh hati, jangan sampai hanyut dalam cahaya hitam. Apabila menitis atau berpindah, menempati pada binatang. Tidak lama kemudian cahaya hitam lenyap, kelihatan cahaya merah sebagai perwujudan nafsu amarah. Pengaruhnya pada waktu hidup menimbulkan sifat tamak, dengki, pemarah, dan sebagainya. Datang dari empedu, keluar dari telinga. Terjadi pada cahaya merah, kelihatan serba kasar yang mendesak diri untuk mengaku sebagai Tuhan, para kanca. Bentuknya seperti api besar. Alam nafsu disebut alam jabarut, yang berarti buas atau amarah. Pada saat mengalami kesukaran, harap sabar dan tabah. Jangan sampai sesat dalam cahaya merah apabila menitis atau berpindah pada raksasa atau brakasakan. Tidak lama kemudian, cahaya merah lenyap. Kelihatan cahaya kuning sebagai perwujudan nafsu sufiah. Berpengaruh sewaktu hidup, menimbulkan sifat tamak, bersenang-senang, dan sebagainya. Timbul dari dalam limpa, keluar dari mata. Terjadi dalam cahaya kuning, kelihatan binatang bersayap, mendesak diri untuk mengaku sebagai Tuhan. Wibawanya seperti angin ribut. Alam nafsu disebut alam lahut, artinya selalu berubah. Pada saat itu, meregang semua anggota. Harap tetap berhati-hati. Jangan sampai sesat dalam cahaya kuning, karena apabila menitis atau berpindah ke dalam bangsa burung. Tidak lama kemudian cahaya kuning lenyap, kelihatan cahaya putih. Itu perwujudan nafsu mutmainah. Pengaruhnya sewaktu hidup menjadi loba terhadap keutamaan dan sebagainya. Seperti melakukan pemujaan, tapa berata yang tidak ingat batas kemampuan. Wahananya pada tulang, keluar dari hidung, kejadian dalam cahaya putih, kelihatan ikan dan sebangsa binatang air dalam samudra rahmat. Juga menggoda untuk mengaku sebagai Tuhan. Wibawanya bagaikan air jernih tanpa asal. Alam nafsu ini disebut alam malakut, yang berarti istana, para kanca. Saat itu, malaikat istana, harap tenang dan hati-hati, karena bukan istana yang sesungguhnya yang diatur oleh Zat yang Maha Mulia,
jangan sampai sesat dalam cahaya putih. Karena apabila menitis atau berpindah dalam ikan atau bangsa binatang air, para kanca. Kemudian yang ketiga, sesudah alam siriyah, kelihatan alam nuriyah, yang berarti alam cahaya. Terang melebihi terangnya alam siriyah. Saatnya datang cahaya 5 warna, hitam, merah, kuning, putih, dan hijau. Terbentang semuanya bagaikan istana yang serba indah. Itulah perwujudan panca indera yang ditambah cahaya pramana. Alam panca indera dinamakan alam hidayat, yang berarti petunjuk, karena menunjukkan terbentangnya istana, akan tetapi bukan istana yang sesungguhnya yang diatur oleh Yang Maha Mulia, yakni istana penasaran. Seperti istana yang diatur kelihatan cahaya hitam, berarti istana zat bangsa binatang. Istana yang diatur kelihatan cahaya merah, berarti istana sebangsa brakasakan atau jin, setan, dan sebagainya. Istana yang diatur kelihatan cahaya kuning, berarti istana zat bangsa burung. Istana yang diatur kelihatan cahaya putih, berarti istana zat sebangsa ikan. Istana yang diatur kelihatan cahaya hijau, berarti istana zat sebangsa tumbuh-tumbuhan. Pada waktu itu, terdengar suara seperti menunjukkan istana agung Yang Maha Mulia. Harap tenang dan berhati-hati. Jangan sampai membayangkan untuk memilih salah satu, karena mungkin termasuk istana penasaran. Kemudian yang keempat, masih dalam alam nuriyah, kelihatan cahaya jernih. Dalam cahaya ada sebuah nyala tegak sebesar lidi atau sadalanang, yang mempunyai 8 macam sinar, hitam, merah, kuning, putih, hijau, biru, ungu, dan dadu atau merah muda, para kanca. Terbentang keseluruhannya, masing-masing memperlihatkan surga serba indah sebagai perwujudan warna pramana yang ditambah oleh suksma. Alam pramana disebut alam isyak, artinya birahi, karena pada saat itu timbul kerinduan akan surga, tetapi sebenarnya bukan surga zat yang maha suci, dan bukan tempat nikmat yang dapat memberi manfaat, yaitu kayangan bangsa jin. Hanya merupakan tempat kesenangan saja, para kanca. Seperti yang kelihatannya seperti surga serba hitam mengkilat laksana permata bumi yang terjadi dari kehinaan cipta, apabila berada padanya dikhawatirkan menjadi raja jin hitam, para kanca. Kemudian yang kelihatan surga serba merah, merah menyala seperti bunga api. Kejadian itu dari kejahatan cipta, apabila berada di sana dikhawatirkan menjadi raja jin merah, para kanca. Kemudian yang kelihatan surga serba kuning, bercahaya laksana permata berkilauan. Kejadian itu dari dusta cipta, apabila berada di sana dikhawatirkan menjadi raja jin kuning. Yang kelihatan surga serba putih, samar-samar bersih, cemerlang, laksana intan bercahaya. Kejadian itu dari kesetiaan cipta, apabila berada di sana bisa menjadi
Raja Jin Putih Barakanca. Kemudian yang kelihatan surga serba hijau melengkung laksana pelangi. Kejadian itu dari kesentosaan cipta. Apabila berada di sana, dapat menjadi Raja Jin Hijau. Yang kelihatan surga serba biru, merata laksana permata, biru berkilauan. Kejadian itu dari keindahan cipta. Apabila berada di sana, dikhawatirkan menjadi Raja Jin Biru. Yang kelihatan surga serba ungu, laksana permata ungu berkilauan. Kejadian itu dari kebagusan cipta. Apabila berada di sana, dikhawatirkan menjadi Raja Jin Ungu Barakanca. Yang kelihatan surga serba dadu atau merah muda, cemerlang laksana merah delima. Kejadian itu karena sering berubah cipta. Apabila berada di sana, dikhawatirkan menjadi Raja Jin Dadu atau merah muda Barakanca. Pada waktu itu, tercium bau semua kayangan, harum semerbak seperti menarik rasa. Harap jangan sampai dirasakan, mungkin termasuk surga penasaran Barakanca. Kemudian yang kelima, sesudah lenyap alam nuriyah, kelihatan alam uluhiyah, yakni alam ketuhanan. Terangnya melebihi alam nuriyah. Di sana kelihatan cahaya memancar. Dalam cahaya terdapat perwujudan yang berbentuk lebah mengganas, berada dalam makam fana. Itulah warna suksma yang menambahi segala warna, meliputi seluruh alam kecil, alam besar, dan segala isinya. Tetapi hidup dari pramananya rasa. Pada waktu itu, datang malaikat yang menyerupai ayah, kakek, dan dari leluhur laki-laki, mengaku sebagai utusan Zat yang Maha Suci. Disuruh mengantar ke rahmatullah. Harap jangan sampai mempercayainya Barakanca. Kemudian yang keenam, masih dalam alam uluhiyah yang semakin bertambah terang. Di sana kelihatan cahaya berkilauan. Dalam cahaya ada perwujudan seperti boneka gading bertatakan mutiara. Bukan pria, bukan wanita, dan bukan banci. Yang berada dalam makam baka sebagai pramana rasa yang menguasai semesta alam, tetapi hidupnya dari zat atma. Pada saat itu datang bidadari menyerupai ibu, nenek, dan leluhur perempuan, mengaku sebagai utusan Zat yang Maha Suci, disuruh mengantar ke rahmatullah. Harap tenang, jangan mengimaninya Barakanca. Kemudian yang ketujuh, masih dalam alam uluhiyah yang sangat terang. Di sana tidak kelihatan apa-apa, hanya cahaya berkilauan tanpa bayangan. Itulah Zat Atma yang sejatinya, Zat yang bersifat esa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berwarna, tidak berupa, azali, abadi, maha kuasa, dan maha menciptakan seluruh alam. Bijaksana, menguasai segala makom, sempurna, hidup tanpa ada yang menghidupinya, yaitu sejatinya Gusti yang Maha Suci, yang agung zatnya, yang elok sifatnya, yang kuasa asmanya, yang sempurna af'alnya, berada pada hidup kita pribadi. Di sana tidak berantara lagi manunggal kawula Gusti. Jangan khawatir, diterima dalam diri pribadi Barakanca Misteri Timur Bumi. Kami hanya mengimpun dari ajaran menurut perkiraan sudah lengkap. Apabila ada kekurangan, tidak banyak kecuali hanya cara menghilangkan bau busuk atau jelek agar dapat berbau segar dan enak. Hal ini
kami belum dapat hal ini kami belum mendapat pengetahuan. Terserah bagaimana pengamalan. Pesan kami, wirid ini tidak boleh diberitahu kepada orang-orang yang belum seilmu, karena akan menimbulkan perbantahan, tidak ada faedahnya. Kami berpesan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai saling berbantah. Harap dicamkan. Wallahu a'lam. Seperti itu para kanca misteri Timur Bumi, dan terima kasih yang sudah menyimak, dan terima kasih yang sebesar-besarnya para kanca yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe para kanca, karena itu akan membantu kami dalam terus mengembangkan konten-konten kami. Dan apabila dirasakan bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya para kanca misteri Timur Bumi. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.